Kabar Mina Papillon masih bisa ya? Alhamdulillah. Semakin bisa ya, saya lihat semakin bagus, semakin luas, semakin lengkap fasilitasnya. Nah, sejauh ini budidayanya masih sebatas ikan koi, dan sudah sampai kemana-mana, sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden, sudah ekspor ke Thailand juga, anggotanya sudah lumayan. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu kami pernah kesini untuk sedikit sharing tentang transfer teknologi budidaya ikan hias. Waktu itu kami memberikan beberapa metode dari mulai nutrisi, pemijahan, pakan alami, kemudian penanggulangan penyakit. Nah, selama ini perkembangannya seperti apa Pak? Setelah apa yang diberikan dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias untuk pembudidaya sini, untuk kelompok Mina Papillon ini, sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah, jadi setelah tahun 2014 kita ada pembinaan atau pendampingan dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Ya. Itu sampai sekarang perkembangannya bagus sekali. Jadi kalau dulu di awal-awal kita belum tahu caranya mengaplikasi vaksin, apa itu vaksin, kemudian apa kegunaan vaksin, setelah teman-teman dari Balai Budidaya Ikan Hias Depok itu menyampaikan ke kita, jadi kita jadi bisa bagaimana memvaksin, bagaimana itu mengaplikasi pakan dengan nutrisi yang macam-macam. Alhamdulillah perkembangannya bagus sekali untuk kelompok kita, jadi ikan-ikan jadi lebih sehat, kemudian lebih tahan dengan perubahan cuaca, dengan serangan penyakit, kemudian produk kita pun lebih diterima di pasaran karena ada pembeda, mungkin ada vaksinasi tadi. Kemudian pertumbuhan ikan juga bagus dengan pakan yang ditambah nutrisi macam-macam. Kemudian ya warna pakan pencerah warna pakai bunga rosemary itu juga bagus. Kemudian cara kompos juga lebih hemat. Terus kemudian untuk nilai jualnya jadi lebih tinggi ya Pak ya? Berapa kali lipat waktu itu Pak? Waktu itu bisa naiknya 50% lah. 50% dari sebelum diperlakukan dengan pakan warna itu tadi. Kemudian untuk produksi selama ini rutin atau meningkat Pak? Alhamdulillah produksi kita rutin tiap bulan Bu. Jadi tiap bulan kita selalu ada produksi. Tapi kalau sebelum kedatangan dari balai sama sesudah otomatis meningkat karena angka SR-nya juga sekarang jauh lebih tinggi. Iya, karena sekarang tempat pembesaran juga bertambah luas ya, dengan diperlebar dengan itu kolam-kolam yang ada di depan di belakang. Kemudian untuk karantina induk juga, tempat pemeliharaan induk juga tambah banyak ya Pak ya, jumlah induk juga tambah banyak ya Pak ya. Induk-induknya kebanyakan induk impor ya Pak? Induk impor. Kemudian untuk penjualannya sendiri kemana aja Pak selama ini? Alhamdulillah kita sudah seluruh Indonesia. Kalau luar untuk pulau, kalau ekspor? dulu sebelum ini kan masih batas Pulau Jawa, sekarang Sudah sampai ke luar Jawa. Kalimantan, Palu. Untuk ekspor kita belum bisa. Belum bisa, karena jalurnya ya Pak ya? Bukan perlu itu, untuk memenuhi produk dalam negeri saja kita masih kekurangan. Ya, tapi kan sekarang kelompok juga semuanya menjadi pelaku memproduksi juga. Nah itu penjualannya melalui sini atau jual sendiri-sendiri atau seperti apa? Penjualannya satu pintu. Satu pintu lewat Mina Papillon. Jadi
memang bersegmen ya Pak ya. Ya. Ada yang memijahkan, ada yang mendederkan, ada yang membesarkan, ada yang pemasarannya seperti itu. Bagus sekali ya mekanisme untuk budidaya sampai dari hulu sampai hilir itu memang bagus sekali untuk Mina Papillon ini. Dan Mina Papillon ini untuk budidaya ikan koi memang yang paling sudah memenuhi biosecurity. Memang semuanya sudah bagus, jadi tidak konvensional dan tradisional lagi. Ya ini berkat dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan teman-teman di Mina Papillon ini. Memang secara pengetahuan, secara pengalaman memang untuk Mina Papillon ini jauh lebih maju kalau dibandingkan dengan sentra produksi yang lain seperti itu kalau menurut pandangan saya. Kemudian Pak untuk teman-teman sendiri, teman-teman kelompok itu juga mengaplikasikan teknologi yang sama yang ada di sini, yang ada di pusat sini. Jadi benar sekali seperti yang Ibu tanyakan tadi. Jadi kita kan ada MPM juga. Ada manajer pengendali dari mutu yang saya sendiri sebagai MPM. Jadi misalkan ini produk atau ini nggak sesuai dengan standar yang kita harapkan, jadi saya berhak untuk tidak menjual ikan itu atau untuk ini dimusnahkan atau ini. Jadi untuk menjaga produk. Jadi selain memang teknologi yang diterapkan mereka juga harus sama, itu hasilnya juga memang di grading ya Pak ya. Jadi masuk ke sini juga harus melalui grading, melalui seleksi sesuai atau tidak SOP yang ada di sini. SOP-nya, dengar-dengar SOP-nya sudah diterapkan ya Pak ya, sudah dibuat dan sudah diterapkan ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sedikit tentang tindak lanjut aplikasi teknologi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang pernah dilakukan di Mina Papillon ini. Nah, kami akan melihat farm yang ada di lokasi Mina Papillon ini. Selamat pagi Mas Mahmud. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Biasa dulu. Iya. Selama ini aktivitasnya di seputar Temanggung, Ya, betul. keliling di dunia perikanan di Temanggung. Kebetulan saya adalah pendamping dari Mina Papillon, perikanannya. Jadi kegiatan keseharian muter-muter sekitar Temanggung, khususnya perikanan. Bersilaturahmi dengan para pembudidaya Betul. di sekitar Temanggung. Yang salah 2 di antara 20 kecamatan ya Mas ya. Betul. Nah, Mas Mahmud ini, Mahmud Effendi namanya, adalah penyuluh perikanan di Dinas Temanggung, Dinas Perikanan dan Peternakan Temanggung. Beliau ini selain penyuluh multitalenta, beliaunya juga banyak banget keahlian yang dimilikinya. Salah satu adalah penulis buku, banyak buku yang telah diterbitkan, salah satunya adalah Budidaya Ikan Koi. Ini bisa diperoleh di Gramedia. Nah, ini penjualannya memang sangat booming. Silahkan kalau teman-teman ingin mendapatkan buku hasil karya dari Mas Mahmud, bisa didapatkan di Gramedia. Selain itu, modul nasional juga beliau loh yang nyusun. Nah, ini adalah Bersama tim Papillon. bersama tim Papillon ini. Nah, sedikit kami ingin wawancara, ingin tahu pendapat Mas Mahmud sampai di mana perkembangan di Mina Papillon ini setelah kami yang dulu beberapa tahun yang lalu pernah menyampaikan sedikit teknologi, aplikasi teknologi, transfer teknologi tentang budidaya ikan hias koi di Mina Papillon ini, yang telah diperoleh di Balai Riset Budidaya Ikan Hias supaya teradopsi oleh masyarakat. Jadi kesan saya pertama ketika bulu balik Bank Ikan Hias Depok, Iya, luar masih biasa banyak. dan hebat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebetulan selama ini memang kita model budidayanya memang sudah kita kenalkan induce feeding dan lain sebagainya, pengukuran kualitas air secara manual. Dengan kedatangan teman-teman tim dari Balai Riset
budidaya ikan hias saat itu tahun 2014 sangat amat membantu dari sisi adopsi teknologi, dari sisi transfer of technology, dari sisi penambahan pengetahuan. Karena terus terang setelah waktu itu tim Mina Papillon, Mas Untung Subiarto dan teman-teman dengan didampingi kami mendapatkan transfer teknologi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias, itu kemampuannya upgrade-nya bisa dikatakan lebih dari 100%. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu Mas Untung bagaimana bisa mengukur kualitas air dengan metode yang sederhana, bisa lebih modern lagi dengan memanfaatkan beberapa toolkit dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana setelah itu juga produk dari Mina Papillon ya, yang sebelumnya mungkin serangan dari beberapa penyakit termasuk KHV, itu ketika sudah ada aplikasi waktu itu vaksin dari pihak Balai Riset, itu kelihatan sekali memang. Jadi terjadi penurunan, kalau tidak kita katakan kurang dari 5% sampai 10% yang terjadi kematian. Jadi kami juga selaku pendamping dan waktu itu juga menjadi saksi sejarah tahun 2014. Teman-teman Balai Riset membina teman-teman di sini itu sangat mengapresiasi, dan kita harapkan itu terus berlanjut sehingga transfer teknologi, adopsi inovasi dari penelitian teman-teman di Balai Riset betul-betul bisa kita aplikasikan. Karena secara langsung ketika produk dari Mina Papillon itu unggul setelah divaksin, setelah menggunakan cara budidaya ikan hias yang baik dengan transfer teknologi dari teman-teman Balai Riset, itu pas customer, konsumen itu semakin mantap dan semakin banyak, semakin luas, semakin berkembang, dan mereka puas dengan produk dari Mina Papillon. Karena memang biasanya yang keluar dari Mina Papillon, di mana kita memang cenderung suhu di Temanggung itu lebih dingin, ya kan? Biasanya produk kalau dari Mina Papillon keluar kota itu cenderung bisa kita bandingkan dengan daerah lain, itu cenderung lebih kuat. Jadi tingkat mortalitas baik di transportasi, pada masa karantina, pada masa budidaya, itu bisa dikatakan lebih bagus. Kalau tidak saya katakan dekat ya. Terima kasih Mas Mahmud. Itu dari sisi vaksin, kemudian uji kualitas air, dan kemudian kemarin memang ada beberapa metode teknologi yang bisa kami sharingkan ke sini, ya diantaranya adalah pemijahan buatan, kemudian untuk kultur pakan alami, kemudian untuk suplemen pakan yang mencerahkan warna merah pada jenis tertentu ya, seperti wortel saya ingat waktu itu, bunga marigold, dari bahan baku bunga marigold. Nah, ini sejauh mana Mas Mahmud itu mengetahui perkembangan setelah diberikan pakan suplemen itu tadi? Terus terang ketika setelah 2014 teman-teman Balai Riset saat ini membina teman-teman Mina Papillon, itu memang dari segi kualitas sudah tidak diragukan lagi dan customer semakin yakin. Bahkan bisa yang tadi saya sampaikan, penjualan itu bahkan bisa dikatakan di atas 50% sampai 100% itu meningkat. Ditambah lagi memang produk yang dipakai itu adalah induk impor setelah vaksin, kemudian beberapa perlakuan tadi dikenalkan pencerah warna waktu itu dari peneliti Balitbank Pak Sukarman ya, yang pakan ditambah dengan ahli vaksin saat itu Dr. Alimuddin. Jadi betul-betul oleh Mas Untung dan kawan-kawan itu diaplikasikan. Bahkan sekedar informasi, setelah Balai Riset membina dan produk kami mengalami peningkatan baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga jual, ya terbukti tidak lama sudah Balai Riset itu melakukan pembinaan dan transfer teknologi di Papillon. 2015 kita terpilih lagi mewakili Jawa Tengah untuk ikut lomba pembudidaya ikan hias kelompok itu mewakili Jawa Tengah. Dan alhamdulillah 2015 Mas Untung Subiarto mendapat juara 2 nasional dan diundang langsung di ruangan Pak Jokowi untuk makan bareng sama beliau, serta kalau nggak salah ada peneliti dari Balai Riset juga yang diundang Pak Sukarman. Jadi kayaknya memang jodoh antara Balai Riset dengan Mina Papillon sampai juaranya pun hampir berbarengan saat itu ya, diwadain dengan bapak yang sama, dengan kondisi yang sama, waktu yang sama, event yang sama, jodoh memang ya. Mudah-mudahan
berkelanjutan untuk silaturahmi ini, kemudian untuk kedepannya bisa melakukan aplikasi teknologi, transfer teknologi yang didapatkan dari Balai Riset untuk di Mina Papilon. Dan semoga untuk Mina Papilon sendiri semakin berjaya. Mohon doa restunya dan tetap bimbingan dari teman-teman Balai Riset, karena kami orang lapangan biasanya ilmu lapangan. Terus terang banyak sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sehingga bukti nyata bahwa ilmu dari teman Balai Riset itu transformasi ke masyarakat. Mas Untung dengan beberapa kemampuannya itu justru dijadikan beberapa narasumber baik di kontes atau dinas setempat. Terakhir memang BIMTEK dari Wonosobo pun itu mengambil tempat di Mina Papilon untuk transfer teknologi, ilmu-ilmu yang diantaranya kami dapat dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias dan teman-teman Balai Riset. Iya, baik Mas. Selamat untuk Dinas Perikanan dan Peternakan Temanggung. Sekali lagi selamat untuk Mina Papilon yang semakin berjaya, dan selamat juga buat pendampingnya, penyuluh Pak Mahmud Effendi. Nah, ini adalah salah satu, salah dua, salah tiga dari teknologi hasil penelitian yang telah dihasilkan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang ditransfer ke masyarakat, yang diberikan kepada masyarakat. Memang hasil-hasil penelitian memang ujungnya adalah diberikan kepada masyarakat, diadopsi oleh masyarakat. Nah, ini adalah salah satunya teknologi budidaya koi ini dari segala segmen yang diadopsi di pengguna masyarakat di Temanggung, khususnya adalah di Mina Papilon. Semoga yang sedikit bisa kami berikan bisa berkelanjutan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Kalau boleh saya tambahkan sedikit Bu, sebagai closing statement, kami juga mengucapkan terima kasih. Sebetulnya modul percontohan nasional ini serta buku ini juga tidak terlepas dari hasil penelitian dari teman-teman Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Makanya sebetulnya di sini di biodata kami juga kita sebutkan, dulu kita pernah menjadi salah satu tempat untuk penelitian ikan hias. Kemudian beberapa perbaikan dari modul sebelumnya sebetulnya itu juga mengadopsi dan merupakan hasil dari transfer teknologi teman-teman Balai Riset yang kami aplikasikan dan kami adopsi serta kami bukukan dalam bentuk modul dan buku. Sekali lagi, ini juga tidak terlepas dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Dan kami bersama Mas Untung dan tim Mina Papilon mengucapkan terima kasih atas tim, dan semoga sekali lagi kami harapkan ini semua tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih. Amin, terima kasih. Mungkin itu yang bisa diberikan, yang bisa kami sampaikan untuk testimoni, untuk laporan yang selama ini pernah kami lakukan di Mina Papilon.